Ustaz kau, Pak. Orang kolor disembah. Ulamamu lagi menipu kalian. Sengaja dibikin namanya Baihaqi. Tidak ada nama kitab itu. Aku iris telinga kalau ada nama kitab itu. Bukan kitab, kan tulis hadis riwayat. Di mana tertulis di kitab hadis mana? Di Bukhari kah? Di Muslim kah? Itu kan perawinya yang kau katakan tadi itu, Pak. Baihaqi itu Muwatta Malik itu kau katakan tadi itu perawinya. Nama hadisnya apa? Gimana sih ngomongnya? Biar Imron dulu ngomong. Kamu enggak ada cuma tanya Al-Bukhari, kamu tahu hadis itu. Itu ada sebelum kitab itu. Aja Pak Udin, orang kan bodoh karena Yesus, enggak pintar karena Yesus. Iya. Gimana nya orang berdua ini? Sebutkan nama hadisnya, nomor hadisnya, biar kita buka. Apa mau kita buka di sini sementara kalian tidak menunjukkan alamatnya? Coba aja. Biar kita, bagaimana caranya kita supaya membaca bareng-bareng? Coba. Udah saya bilang kan. Udah saya bilang, Muhammad buta huruf. Udah saya bilang Muhammad buta huruf. Di mana? Apa nama hadisnya, Pak? Nama hadisnya apa? Tadi kan saya bilang, kenapa kita itu periwarinya tuh, Pak? Diperiwatan oleh siapa itu? Astagfirullahaladzim, memang kamu bodoh karena Yesus nggak bisa baca. Kamu yang bodoh tapi nuduh orang bodoh, kan bingung saya ini. Saya bilang hadis riwayat Abu Hurairah tadi. Riwayatnya Abu Hurairah, nama hadisnya apa? Imran, sudah berapa tahun kau jadi Islam? Yang mualafnya kau dari lahir. Supaya kau tahu, itu yang di sebelahmu itu di sebelahmu itu sekarang jadi pendeta. Tadinya dia orang Aceh, Murtadin. Siapa? Ya, Saya tanya, ngikutin siapa kamu? Hostnya ini Murtadin. Itu bodoh. Ya, Murtadin. Itulah karena bodoh. Nah, itu Bang Zuma itu juga Murtadin. Kenapa mereka meninggalkan Islam? Karena mereka sangat paham, sudah tahu bahasa Arab, sudah tahu artinya, ditinggalkan. Kalau kau mungkin separuh dari mereka pun tidak ada. Jangan-jangan 1/10 dari mereka pun tidak ada. Kalau kau dalek. Hadis riwayat saya baca dia apa dibacalah. Pintar. Orang-orang Murtadin yang kau ajar-ajari dari lahir mereka itu semua. Apalah nama hadisnya? Itu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah periwayatan hadis, termasuk dia Abu Hurairah. Aisyah juga termasuk, Ibnu Abbas juga termasuk. Saya baca lagi ya, biar pintar ya. Jangan bodoh. Kamu yang harus pintar. Periwayatan hadis itu harus kau tahu. Ada dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, terus Ikrimah. Kamu harus tahu itu, Aisyah. Ya tunggu saya lihat dulu ya biar pintar kamu. Jangan bodoh karena Yesus ya. Terus Ya elah. Kau sekolah, kau ikut Nabi buta huruf. Yang lebih bodoh kau, Bang Imron. Katanya ini mantan Murtadin disuruh Mana nama hadisnya apa? Itulah tadi udah kelewat. Kalau diriwayatkan itu termasuk Abu Hurairah, termasuk periwayatan hadis, bukan hanya Abu Hurairah, Aisyah juga. Siapa lagi? Ibnu Abbas, ya. Terus lagi siapa lagi? Umar. Siapa lagi? Ikrimah. Itu yang sering-sering. Iya, itu loh. Termasuk Abu Hurairah. Domba-domba sesat. Gimana sih? Kau diajarkan tapi begini, ngeyel. Baca dulu yang Inilah orang sudah bodoh, tetapi dikasih kecerdasan, ditolak kecerdasan itu. Saya pintar karena Yesus. Pintar karena bukan bodoh karena Yesus. Kalau kau pintar, sebutkan nama kitab-kitab hadis. Hadis riwayat Abu Hurairah. Kan saya enggak. Kalau kau pintar di Islam, sebutkan dulu nama kitab-kitab hadis yang kau tahu. Abu Hurairah yang saya bilang tadi, bodoh. Sebutkan. Itu bukan hadis, tidak ada hadis Abu Hurairah. Goblok. Tidak ada hadis Abu Hurairah, stupid. Ya buka aja. Tidak ada nama hadis namanya hadis Abu Hurairah, tidak ada itu. Ada juga periwayatan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, banyak yang diriwayatkan oleh beliau. Mana yang satu? Nomor berapa? Biar kamu pintar. Dasar kau memang dungu kau. Mana di sini Hurairah?
Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Malik, Ahmad, Darimi. Mana Hurairah? Mana Hurairah? Mereka nggak tahu Abu Hurairah itu adalah contoh salah satu yang meriwayatkan hadis, sama kayak Aisyah, Siti Aisyah, sama kayak seperti siapa namanya, Abu Bakar, Umar juga pernah meriwayatkan hadis, Ikrimah, ya kan, sama. Banyak hadis yang menerangkan itu. Ya mana satu? Mana Ini satu? semua kitabnya dia. Kitab-kitabnya itu antara lain Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Daud. Sahih Bukhari lah buka, Sahih Bukhari. Nomor berapa? Nomor berapa? Sahih Bukhari ya, biar saya lihat ya, biar fit. Kalau ada kucukur kumisku online. Ya udah, kita bikin musik dulu biar semangat kalian. Bikin musiknya biar pintar. Nanti kamu bodoh lagi. Kayak Muhammad bodoh. จนมาจูบดบันละประชันมันบวนบัดนี้บันเด้อเป็นคนไทยฟังกะใจเล่นไปท่านอดีตการเด้อเป็นผ่านบุญผ่านบอกกับมาแก้วหนหลังยังนันเดินและไปเมืองผู้เงินอยู่ไก่เรือลำนี่ละผู้ทำเมืองนี่ซื้อละพญาไก่ลาดปีเด่นหอดันนามีเด้อแม่ลูกสาวละผู้โกงผู้ก็ไปกำเกิงอินลูกสาวเพิดตันวัดจิมาโนลาดที่เจ็ดเฮ้ยดังแม่ละเสด็จส้มสู่หันส้มสู่กระบอนกันทั้งนั้น7 วันนางเด้อเป็นไปเล่นสาลงอโนดาดก็เด่นหอดันนาบ่เด้อแม่ได้ขาดเจ้าเล่นเจ้าเลยไป7 มือสิจำวังนี้ฟ้าเด้อมันลาดแต่ว่ามีปีกมีหางจนนั้นเด้อละบาโนลานังบาโนลานังผู้ดีงามย่อย7 วันนางเด้อเป็นไปเล่นใจไม่เล่นสาลงอโนดาดก็เด่น Dengar musik nggak dengar ini? Aduh. Oke, hadis apa? Kita suruh buka aja CP. Dia kan bisa buka layar, buka aja coba kita mau lihat. Ya, silakan buka dulu Pak. Baca dulu biar pintar sedikit ya. Iya, silakan. Aku kasih on cam ini. Silakan. Buka. Sumber Bapak itu dibuka. Ya Bapak buka layarnya. Kalau Bapak buka layar, bagaimana kita bisa tahu sumbernya Bapak yang Bapak baca dari mana? Baca. Ini. Layarnya dibuka dulu, Dul. Rupanya mau dibaca, tak ada apa-apa pun di layarmu itu. Layarmu dibuka dulu biar kita ngerti apa yang kamu baca. Open cam, udah diundang tuh open cam. Aduh, udah open com ini. Makanya jangan bodoh. Karena sinyalmu aja itu di kampung-kampung sana nggak ada sinyal. Makanya kamu open cam supaya kamu bisa tunjukkan gimana? bukti. Udah baca? Open. Orang kampung mau itu dia udah saya buka nih. Udah baca? Pak, Anda itu belum open cam, Pak. Udin, tunggu Udin, sudah open cam kah teman kau si Imron itu? Iya, biasa terjadi begitu, Bang. Biasa terjadi. Iya, biasa memang. Udah Udin, coba jujur Udin. Sudah open cam kah teman kau? Karena sinyalmu itu. Ini udah saya foto. Kawan-kawan yang di bawah. Kawan-kawan yang di bawah. Siapa yang di bawah? Sudahkah Anda melihat Pak Imron sudah open cam? Kalau sudah, ketik dulu. Sudah, kalau tidak, ketik tidak. Apakah dia open cam? Tidak atau iya? Nah, itu belum, tidak ada itu. Belum tidak ada itu. Tidak. Berapa orang tuh tidak. Mana kau open cam di sini ini? Itulah. Ini ketemu coba. Itu kata Tunjukkannya, Bang. Makanya jangan bodoh karena Yesus. Iya, yang mana tuh, mana Pak? Itu banyak itu. Kasian banget aku Pak. Baca. Yang mana? Baca. Dari Ibnu Abbas, dari Anas bin Malik, berkata, Rasulullah SAW termasuk bagian kerahmatku, kemuliaanku dari Allah. Aku dilahirkan dalam keadaan telah dikitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Nah, di situ Papa tertulis dalam hadis Tabarani, tetapi tidak ada Tabaraninya. Tidak
ada itu hadis riwayat Tabarani, tidak ada. Betul otentik. Tidak ada. Itu kan Ini aku karena bukakan ya, aku bukakan ya. Kamu kan nggak terima. Bukan. Ini pendapat ulama kau. Karena Sebentar. kamu nggak terima Yang dengan mengatakan Nabi kau itu sunat, itu adalah cacat, Pak. Sebentar, aku bukakan ya. Karena kamu nggak percaya kebenarannya, makanya kamu cari. Nih, biar aku bukakan sama Bapak ya. Iya, biar aku bukakan. Sebentar. Cuman Ya. maunya yang buka hadis itu kita harus percaya. Tapi kalau kita bukan tak percaya ya itu. Iyalah, karena dia cari-cari. Kalian itu korban ulama. Percayalah sama saya. Karena itu ulama mengatakan ada 3 riwayat. Bagimu agak Diam. Biar aja Bang Imron, biar aja Diam, ya diam. itu kita sampai itu. Udin dan Imam diam. Maka itu ulama mengatakan ada 3 pendapat. 1, dia dikitan waktu lahir. 2, dikitan sama Jibril. Ya. 3, dia dikitan sama kakeknya si Abdul Muthalib. Kenapa? Karena sebenarnya nggak ada riwayat Muhammad itu disunat. Kebodohan bilang kalian nggak ada. itu makanya. Sudah saya kirim ke kamu hadisnya. Jangan bodoh karena Yesus, pintarlah karena Yesus. Bukan orang Kristen, Pak. Penemu internet tuh orang-orang Kristen semua, Pak. Orang Kristen yang saya bilang jangan bodoh karena Yesus. Kamu naik haji nggak naik onta. Itu kan orang Kristen, ya. Kamu bisa pakai baju juga kan orang kafir. Bisa pakai sepatu juga kan orang kafir. Bisa nulis. Penemu tinta dan penemu kertasnya, penemu mesin cetaknya juga orang Kristen, Pak. Jangan bodoh kau. Itu kan ada Pakai di internet, pakai HP, penemu mesin komputer, penemu kencing ontak kau. Iya, benar. Tapi yang di kitab kamu saya bilang jangan. Memang kalian Muslim menemukan apa sih? Muslim nemuin apa sih kalian selain kencing ontak sama Bukan batuan? nemun yang saya bilang, saya mau nemun apa kek, mau nemun. Orang nggak pernah pinter-pinter, makanya Indonesia terbelakang, nggak pernah jadi negara maju. Iya, walaupun yang saya bilang, makanya jangan bodoh karena Yesus. Kan itu yang di Alkitab ada, jangan bodoh karena Yesus. Kita lihat IQ rata-rata orang Yesus. Kita lihat IQ rata-rata orang Arab, orang Indonesia kita bandingin sama negara-negara Kristen ya. Jangan bodoh karena Yesus. Jangan bodoh katanya, itu kalimatmu aja sudah salah itu. Iya, bacalah. Bukan begitu. Nanti kita buka. Tunjukkan dulu di mana nabimu disunat, dipotong titiknya di mana. Pokoknya kan udah saya bilang tadi hadis riwayatnya. Tunjukkan berapa hadis berapa? Astagfirullahaladzim. Iya berapa? Biar saya buka lagi. Berapa? Saya itu aja diituin. Iya berapa? Biar saya buka lagi berapa? Kan udah saya bilang tadi, udah saya buka, udah open cam, udah Gak nampak bro, gak nampak, tulisannya Tanya kecil. Kristen dulu, Saya Kristen. juga buka, tapi tulisannya Biar saya tanganin bu. Nah, tangan Ya. dulu Kristen dulu. Iya. Karena kita ini orang-orang cerdas, bukan pemimpin kencing onta. Ya. Tanganin dulu biar saya jawab dulu. Oke ya, sabar ya Pak. Nah, oke. Bikin Apa dulu dikatakan di apa? sini? Cuma Ya. nyanyiannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda, Rasulullah SAW termasuk bagian keramahku yang tadi itu, kemuliaanku dari Allah. Aku dilahirkan dalam keadaan telah dikitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Oke? Nah, dikatakan sini keterangan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam As-Saghir dan Al-Awsat, di dalamnya ada Sufyan ibn Fazari, sedangkan dia riwayat yang tertulis dusta. Dusta nggak? Tertulis dusta. rupanya. Dusta nggak ini? Kristen, dengar dulu. Aku bodoh karena Kristus ya. Aku bodoh sama Kristus ya. Dusta bukan ini? Ya. Dusta kan? Dusta kan? Dusta. Oke, kita lanjut ya. Kami tidak mengetahui ya. Kita kan sini ya, oke. Ada Sufyan ibnu Fajari, sedangkan dia riwayat tertulis dusta. Oke. Demikian juga hadis-hadis yang semakna. Semuanya lemah. Imam Az-Zahabi dalam tahdisnya berkata, kami tidak mengetahui keabsahan hadis tersebut. Bagaimana mungkin dapat dikatakan mutawatir? Adapun perkataan sebagian ulama, hadis tersebut mutawatir maksudnya adalah hadis tersebut sangat masyhur, terkenal karena terdapat banyak hadis dalam hal ini. Ya, Nadmul Mutanatsir halaman 243. Adapun
hal tersebut merupakan kekhususan Rasulullah SAW, maka tidak benar. Ya, maka tidak benar karena landasannya tidak sah. Bahkan hal ini terbukti adanya beberapa kelahiran bayi dalam keadaan khitan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad 1/18 Fatawa Najdah Daim 5 dan Ika Al-Ba'ab Al-Mufta 5/32. Karena tidak ada karena tidak ada keterangan yang sah, maka kita kembalikan kepada asal setiap kelahiran itu dalam keadaan belum dikhitan, sebagaimana kebanyakan bayi yang lahir. Demikian pula manusia yang mengatakan bahwa kelahiran bayi yang sempurna adalah jika bayi dilahirkan dalam keadaan utuh fisiknya dan belum dikhitan. Itu disebut dengan bayi sempurna, ya, ini bayi yang sempurna nih. Ya, nah, oke. Dan jika dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan, berarti kurang sempurna. Ya, demikian pula Rasulullah SAW yang telah disifati dengan ciptaan yang paling sempurna. Nah, tergantung kamu. Kalau kamu katakan Nabi kamu itu sudah dikhitan, berarti dia tidak sempurna. Gitu loh. Dan juga periwayatannya itu adalah dusta. Sebentar lupa, ya. Dikatakan apa? Dusta. Nih, ya. Sedangkan dia perawi yang tertuduh dusta. Ya, udah. Udah. Kristen sudah. Biar Bang Imron sampai puas mereka.บ่ได้มองได้จะพารองดวนไปเอาเด้อแม่ละไปตักใบปัญญาใหญ่สีทนอยู่ทันเด้อได้เป็นจานเบิกบานหันหาวให้พังเขาย่อมือกงกราบ Kalau kamu baca, Bapak itu tidak mengasih dalil sama kita. Ketika kita buktikan dalilmu itu tertuduh dusta. Lalu kau mengatakan kau menghina-hina saya, kau mengatakan kami itu, kau bodoh karena Kristus. Aku belum aja, aku level 4. Kalau level 4 habis kau, Pak. Aku masih level 1 ini. Karena aku masih menghargai hari Minggu, Pak, hari kudus ya. Aku cuma beribadah supaya jangan aku itu hati yang iblis, Pak. Silakan apa itu? Level 6 saya tunggu kamu. Apa? Kalau kamu itu kau bilang. Apa? Dengar dulu saya bilang. Apa kau bilang? Mau level 5, mau level 6 dulu saya tunggu. Maksudnya saya tunggu apa? Kamu yang saya bilang, nggak tahu kamu udah saya habisin kamu bilang. Iya, aku belum level 4 aja nih. Kalau aku level 4 habis aku bikin. Iya, makanya tadi kan dia sudah dengar. Mana dalilnya Nabi kau itu disunat Saya sana? tunggu kamu di level 5 ya. Boleh? Nah, dengar dulu, saya bilang. Di mana dalilnya Muhammad sunat? Tadi hadis-hadisnya. Nah, sebabun apapun kemudian kamu nggak percayakan, makanya saya bilang. Jadi, kenapa Yesus itu bersunat? Gampang itu jawabannya, karena dia lahir di kalangan Bani Israel. Apa? Karena dia lahir di kalangan orang-orang Israel. Dan itu adalah perjanjian, tradisinya, perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ya, pada keturunannya. Terus, oke. Nah, terus kamu disunat nggak? Oh tidak, karena aku bukan Yahudi. Kamu tidak disunat? Iya. Berarti kamu mengikuti Yesus apa siapa? Berarti dia bukan pengikut Yesus Bang Imron. Iya. Aku itu mengikuti perintahnya, bukan mengikuti tradisinya. Gimana sih? Makanya saya bilang, itu kamu sedangkan Yesus. Sekarang kau begini, kau kan tuyul. Allahmu tidak suruh sunat, tapi kau potong-potong dulu. Jangan dulu dibantah. Iya, bukan. Aku sudah menjawab. Aku itu mengikuti perintahnya, bukan mengikuti tradisinya. Sementara kau potong-potong burung, kau potong-potong. Allahmu tak perintahkan, Muhammad juga tidak potong-potong burung. Kau ngikuti siapa? Kamu kan nggak disunat. Kau itu ngikutin siapa, tuyul? Ini kan belum kau jawab ini. Aku kan udah saya jawab, saya bilang. Kalau
kulit burungku Bapak sudah keluar kepalanya Pak. Ya. Kalau kau mau lihat burung aku sudah keluar ke kelapanya. Nah itu. Dengar dulu. Jangan begitulah diskusi. Ayo, kau kan menjawabkan dengan iman Kristen. Ku jawab bahwasanya surat itu bukan menjadi dasar keselamatan dan juga kami mengikuti itu perintahnya bukan tradisinya. Nah sekarang kau Allah mau memerintahkan sunat tidak? Dengar dulu saya jawab. Apa yang dengar dulu? Nabi kau kan kafir karena dia tidak sunat. Mereka panas dan Iya, Muhammad kafir, Umar kafir, ya kan? Siapa lagi? Abu Bakar kafir, Muttalib kafir, semua kafir. Kau ikutin siapa? Potong-potong burung. Tidak ada dalil, tidak ada hadis, tetapi kau potong-potong burung. Kamu kan yang saya Kau itu jangan ikut-ikut orang-orang Yahudi dong. Sok-sok ikut Yahudi. Dasar kau. Nenek kiper. Kau ikut potong-potong burung. Allah mau tak ikutin. Tak perintah. Nabi kau juga tidak ada yang potong-potong burung. Waduh. Apa jawaban kau? Di mana dalilnya kau itu sunat? Ayo. Siapa kau ikuti? Allah atau Muhammad? Muhammad yang ngomong sendiri, tetapi Muhammad tidak melakukan. Saya kan udah dengar ngomong Ya kan? Orang yang fitrah itu adalah salah satu adalah cukur ketek, kata Nabi kau. Cukur bulu-bulu, kata Nabi kau. Terus apa? Gunting kuku, khitan. Kan itu perintah Nabi kau supaya berkhitan. Itu aku tahu supaya fitrah. Makanya kau tanya kau Abdul, kalau Muhammad ngomong begitu, apakah dia pernah cukur jembut, terus dia pernah sunat, pernah dia gunting kuku? Sementara Nabi kau itu kutuan. Kau kan nggak tahu Nabi kau pernah kutuan kan? Biar dulu Paulin, biar kita dengar. Iya, orang Nabi tak pernah mandi kok jorok, kutu di mana-mana. Soalnya dia nggak mau dengar kita. Mau aku bukakan dalilnya. Ini dalilnya Nabi kutuan. Sebentar. Nabi kutuan. Iya. Nabinya punya hutang, ditagih-tagih sampai ke masjid. Nabi punya hutang sampai ke masjid ditagih. Nabi apa ada gini? Utangnya di mana-mana. Iya. Mau mana? Mau amal siapa? Mau yang kutuan? Nggak mau gantian. Bulat-bulat apa ini? Bulat-bulat mama. Bukan mama. Kau itu dikasih waktu untuk menjawab, kau kasih hadis tertuduh dusta. Sudah tahu kan dusta. Makanya udah bilang tidak ada. Bilang tidak ada. Gimana sih? Katakan tidak ada kalau tidak ada, Bapak. Nggak ngerti. Katakan tidak ada kalau tidak ada. Gimana sih kau ini? aku tanya dulu, kan udah gantian. Kamu bilang Sudah aku tahu, aku mengikuti perintahnya bukan mengikuti tradisinya. tradisi apa itu? Tradisi sunat menyunat. Karena dia lahir dari bangsa Israel, ya dia mengikuti tradisinya. Aku bukan orang Yahudi. Berarti dia bangsa Israel. Apa? Berarti dia itu bangsa Israel. Lahir dari bangsa Israel, tengah-tengah bangsa raya. Berarti dia manusia dong. Emang manusia selalu bilang ember. Tuhan manusia. Iya. Emang manusia. Emang manusia. Yang bilang kebodohan siapa? Tuhan manusia.
emang manusia. Oh, pantas pakai kolor ya, lupa tadi. Oh ya udah, ini lihat ini. Nah, ini Allahmu juga manusia ini. Nah, Enggak manusia Tuhan itu. ini loh. mana Tidak beranak dan tidak diberanakan. berarti bertabrakan dengan ayat ini. Kontradiksi. Tuhan ini tidak ini. tidak diberanakan. Dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir. Apa arti zahir? Itu dalam Islammu. Bukan apa yang zahir. Di dalam Alkitab Mesias itu disebut anak Allah. Makanya ketika saya bertanya menurut kamu siapakah aku ini, ya, lalu mereka berkata engkau Mesias, anak dari Allah yang hidup. Iya, berarti Tuhan itu beranak. Kan begitu. Memang iya, tapi bukan berarti dalam iman Islammu. Bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia nggak punya istri? Istilah anak Allah di dalam Alkitab itu bukan merujuk kepada istilah biologis, ya. Bukan karena Allah itu punya istri lalu punya anak. Salah, kamu keliru. Anak Allah di dalam Alkitab, mengapa yang disebut anak Allah? Karena dia benihnya berasal dari surga. Yesus itu lahir bukan seperti nabimu, hasil persetubuhan air mani Aminah dengan air maninya Abdullah. Bukan Tuhan. Makanya Yesus berkata begini. Bukan manusia. Makanya Yesus berkata, bukan kemanusiaan Yesus itu harus inkarnasi Tuhan. Kalimat itu adalah kalimat Maryam. Bukan, surah 4 ayat 171. Surah An-Nisa ayat 171. Dan di dalam surah 339, Yesus itu disebut kalimat sulung al-Fuha ila Maryam. Firman Allah yang turun ke dalam rahimnya Maryam dan roh Allah itu sendiri. Maka di dalam hadismu Anas bin Malik halaman 72, gelar daripada isyarat kalimatullah dan roh Allah itu gelarnya Isa, karena kemanusiaannya tidak sama kayak nabimu. Dia memang Allah yang menjadi manusia. Kemanusiaan Yesus tidak sama dengan nabimu. Kemanusiaan nabimu berasal dari air mani hina. Bukan menurut kamu. Kan kita yang Saya tanya sama kamu, surat 32 ayat 7 dan 8, semua keturunan manusia, semua keturunan Adam dijadikan dari air mani hina. Itu betul apa enggak? Enggak. Loh, surat 32 ayat 7 dan 8 salah. Quranmu mau bilang salah. Coba cek bukakan Quran 32 ayat 7 dan 8. Dia bilang Qurannya salah loh. surat apa? Dia bilang ayat Quran salah, teman-teman. Bukan surat apa? Kan ditanya surat apa? Surat As-Sajadah ayat 7 dan 8 dibaca nih. As-Sajadah. Baca surat As-Sajadah ayat 7 dan 8. Dia bilang surat As-Sajadah ayat 7 dan 8 keliru. Quran keliru, teman-teman. Pernyataan ini saya rekam ya. Anda mengatakan bahwa baca. Baca. Bacalah kamu yang baca, aku mendengarkan. Nih, yang menjadikan segala sesuatu yang dia ciptakan. Apa itu? Dia memulai penciptaan dari tanah. Jadi Allahmu itu memulai penciptaan manusia pertama dari tanah. Betul apa enggak ini? Betul. Bener. Kemudian dia menjadikan semua keturunannya dari air yang hina. Betul apa enggak ini? Dari air. Nah, terus. Enggak. Iya, terus. Quranmu ini loh. Surat 32 ayat 7 dan 8. Semua anak cucu Adam itu lahir dari air mani hina, termasuk kamu dan nabimu. Betul apa enggak? Emang kamu bukan dari air mani? Biarkan dia menaruh Saya tanya kamu bukan dari air mani. Lahir dari air mani hina apa enggak? Dari air mani lah. Lahir. Bukan dari air mani hina loh. Kata Allah mau baca. Pokoknya dia dari air mani, mau hina mau apa, pokoknya dari air mani. Kamu lahir dari Ini surat 32 ayat 7 dan 8. Ayat Quranmu ini betul apa tidak? Semua anak cucu Adam, keturunan Adam lahir dari air yang hina. Betul apa enggak? Hina nih ya. ayat Betul berapa apa tadi? enggak? Ayat berapa Apa? Poten? Oh my God, katanya Muslim hafal Quran. Ternyata kalian Jangan banyak ngomong. Kamu bilang tadi saya dengar kamu nggak tahu ayatnya. kamu baca ini di mukamu. Ini baca dari air hina bukan? Kamu nabimu lahir dari air hina bukan? Ayat berapa? Bilang loh. Surat 32 ayat 7 dan 8. Surat apa itu? Jangan baca dulu surat. Bilang dong suratnya. Tadi saya juga bilang kan. Surat apa? Ya ampun, Jangan surat asal As-Sajadah dia nggak ngerti teman-teman. Masya Sudah saya baca Allah. tadi. Ayat 7 dan 8. Udah saya buka.
Baca, Saya mau baca. pintar karena Yesus, bukan bodoh karena Yesus. Ya makanya baca. Kalau mau pintar baca. Quran Terus nggak saya pernah bacain, dibaca, nggak apa tahu yang harus artinya. gitu? Baca cuma Apa yang harus gabinya baca? menyenyenye. Apa Baca yang Quran cuma Coca-Cola kapal api. Artinya apa? Nggak tahu. apa yang saya nggak tahu? Coba baca, apa yang perlu kamu tanyakan? Baca surat 32 ayat 7 dan 8. Kamu baca, baca. Nih, di mukamu lo baca, baca. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Apa di situ Beneran? yang perlu kamu Semua tanyakan? anak cucu Adam lahirnya dari air mani hina, ya Bang nggak? Iya. Nabi mulai dari air mani hina, ya Bang nggak? Iya. Betul. Betul. Maksudnya tidak. Nabi mulai dari air Maksudnya mani hina. tidak Sekarang menyatakan- pertanyaan saya, kenapa di dalam Quranmu hanya Isa Al-Masih yang tidak lahir dari air mani hina? Apa? Lahir dia dari air mani. Kan ada bapaknya Isa. Isa Al-Masih adalah kalimatul al-qulha ila Maryam warrohun minhu. Dia tidak lahir dari hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan. Baca nggak itu dalam Quranmu? Baca nggak? Makamu di mana? Sabar, sabar. Ini adalah Upin Ipin yang stres. Ya. Nah, mereka ini nggak tahu apa-apa tapi ingin berdebat. Aku belum menaikkan tingkat levelku. Aku masih santai-santai aja. Ya. Sebelum nanti kugas nanti kau habis ikut jenggot nanti semua ikut dirontok bikin. Saya tuh bukan di level 10, berpintar. Saya Ya tuh kamu elah. Kamu tahu nggak Muhammad kubur-kubur dengan air tai, Pak? Kalau kamu Saya merasa tunggu diri kamu jago di masuk di level rumah, Kamu tahu nggak kenapa Muhammad kumur-kumur dengan air tai? jadi kuliti kalian. Ke room siapa? Bang Zuma, kamu hadir di situ. Ke room si Juma. Si Juma. Si Juma. Apa? Tawa. nggak ngepek ini Bang Udin, nggak ngepek. Orang nggak ada ilmu. Si Juma ku uber-uber. Dia itu takut sama saya, Kadrun. Aduh, takut ngomongnya. Oke. Bisa kau teruskan saya sama si Juma biar saya bisa anti siang ini. Nggak penting, nggak lepel. Nggak lepel lah orang-orang kampung. Kamu ini orang-orang kampung dan ini Oke, biarkan dulu Bu, berkugaskan dulu Bu. Ustaz Zuma itu saya tantang debat dalam bahasa Arab sudah 2 tahun lalu, tidak terima dia. Yang ngajar. Nggak percaya Jangan kamu. bohong, Kamu tahu jangan aja nggak tahu bohong, ayat udah. kamu bodoh karena Yesus. Oke, Ya. perhatikan di sini. Kenapa dia tidak terima tantangan debat kami debat dalam bahasa Arab? Kenapa nggak terima? Karena nggak lepel. Yaudah biarkan Bu, kalian level katanya udah. Oke. Aku bantu. Loh, Zuma debat sama saya dalam bahasa Indonesia. Dia Karena itu 2 nggak kali level debat sama apa? saya dalam bahasa Indonesia. Karena nggak Ngerti kamu? lepel. Kapan? Nggak level. Jasmu palamu peang nggak level. Ngomongnya aja gini, nggak mau diskusi. Orang mau diskusi sudah didengarkan, nggak mau ngedengarin orang. Waduh. Dasar hansip. Hansipnya Oke, Pak Leo. dengarkan di sini. Salam Abdul. ya, hansipnya Pak Leo. Iya. Bolehkah kita berwudu dari sumur bedelaah? Sumur yang dilemparkan ke dalamnya bekas kotoran haid, bangkai anjing, dan sesuatu berbau busuk. Rasul menjawab, itu suci. Gimana itu Muhammad kumur-kumur air tai? Di sini. Sini. Silakan. Kenapa si Rasul ini, si goblok ini, buru-buru air tai ini? Buka kitab kau. Kalau berbeda, naik ke sini. Kamu bacanya di mana nih? Biar kamu pintar. Bacanya di mana nih? Di hadis Abu Daud 60. Nih. Jadi, dengarnya. Silakan. Dengar dulu. Bisa. Tadi baca dulu. Kita dengar. Bacalah. Bacalah kamu yang baca. Kamu yang aku nggak tahu, baca dulu biar saya jawab. Oke. Bolehkah kita berwudu dari sumur bedelaah? Sumur yang dilempar ke dalamnya bekas kotoran haid, bangkai anjing, dan sesuatu yang baru busuk. Rasul menjawab, air itu suci. Silakan. Jawab dulu ke bawah lah. Itu lanjutin. Air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Abu Daud berkata sebagian mereka menyebutkan Abdurrahman bin Rafi menggantikan posisi Abdullah bin Rafi Abu Daud. Silakan.
Nah, itu kan ada ukurannya dalam Islam, itu ada ukurannya. Di dalam Islam itu dia itu adalah hukumnya adalah dalam ilmu fikihnya dia adalah 2 kulah 216 liter air. Oke, di sini kalau kita lihat bahwasanya sumur kau ini Bapak ya, ini tingginya sampai semeter doang. Tinggi air ini. Iya. Di mana? Ini. Nah, Bapak buka ini Abu Daud 61. Ya. Udah. Oke, nah apa dikatakan di situ? Nah, saya mendengar Rasulullah ketika dikatakan kepada beliau bahwasanya engkau telah diberi air dari sumur Bidlah, yaitu sumur tempat pembuangan bangkai anjing, bekas kotoran haid dan tai, kotoran manusia, tai, ya. Maka beliau bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Beliau berkata dan saya mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata, saya pernah bertanya kepada penjaga sumur tersebut tentang kedalamannya. Dia menjawab, ya, dalam kondisi air yang maksimal bisa mencapai tempat tumbuhnya bulu kemaluan. Apa ini bulu kemaluan ini? Jadi bulu yang kemaluan apa? Tunggu dulu. Dalam kondisi air yang maksimal bisa mencapai tempat tumbuhnya bulu kemaluan. Kira-kira tingginya berapa? Semeteran, benar? Oke, saya bertanya apabila berkurang, dia menjawab di bawah aurat, yaitu di bawah bulu kemaluan itu. Abu Daud berkata, dan saya sendiri pernah mengukur sumur Bidlah dengan selendang saya. Ya, ini sumurnya nih, tadi kan airnya, ini sumurnya nih, pakai selendang. Saya julurkan ke dalam sumur, kemudian saya tarik kembali. Ternyata tingginya adalah 6 hasta. 3 meteran nih, 6 hasta 3 meteran. Kemudian saya bertanya kepada orang yang membukakan pintu kebun untukku dan mengantarnya kepadaku, ya, apakah bangunan ini telah dirubah dari bangunan semula? Dia menjawab tidak, dan saya melihat ke dalam sumur terdapat air yang sudah berubah warnanya. Oke, nah dikatakan di sini dalam kondisi air yang maksimal bisa mencapai tempat tumbuhnya bulu kemaluan semeteran. Bayangin Bapak, air sumur tingginya sampai jembutmu, kau lemparkan bangkai anjing, tai manusia, dan juga bekas kotoran haid. Ya kayak mana Muhammad itu kumur-kumur. Mau kau kumur-kumur kayak Muhammad? Nah, itu kan ada jawabannya. Apa jawabannya, Pak? Jawabannya. Jadi air yang mensucikan itu kalau tidak kurang dari 2 kula, itu kalau kena najis itu. Kalau 2 kula masuk bangkai nyamuk nggak masalah, Pak. Ya. Kalau 2 kula masuk bangkai nyamuk nggak masalah. Nah, di sini adalah air sampai jembutmu, sampai air.
Sorry guys, listrik mati.